sore Ibu Raya. Bu Raya, dengar suara saya? Kedengaran, Pak? Oke. Ini sudah direkam nih ya? Kayaknya sudah. Oh sudah. Ini kita praktek ini sekalian untuk yang besok yang waktu memang prakteknya lah yang latihan ini. Kayaknya beda lagi deh. Atau Ini yang boleh beda gitu. Nah, kalau maksudnya apakah sesi prakteknya besok itu tetap sama kayak ginilah kita anggotanya atau dengan topik yang sama? sama Enggak, topiknya sama Bu. sama berarti atau hari ini kita boleh sembarang saja ketika latihan atau harus sama dengan besok? Kayaknya harus sama aja deh. Harus sama aja ya biar biar Heeh, biar itu. biar enak. Selamat sore Bu Cica. Selamat sore Ibu Widya. Selamat selamat sore. Yuk, lanjutkan ya. Ya, baik Bu. Oke. Bentar, aku screenshot dulu. Berarti kan kita ini latihan dulu kan? Iya. Latihan, besok baru tampilnya. Besok yang praktiknya. Ini oke. Yang pertamanya siapa yang jadi coach? Boleh, terserah. Sama terserah juga saya. Ada. Tunggu Bu. Berarti kita nggak perlu segala pakai skrip ya Pak Yudit, yang ngalir aja ya? Ngalir aja. Ngalir aja ya. Kalau dari saya sebagai kan yang menentukan topik coach ya. Ya, coaching. Kalau saya tadi saya sudah coba-coba pikirkan tentang ini aja, masalah apa itu, bagaimana meningkatkan efektivitas dalam mengelola, bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam mengelola, bagaimana meningkatkan efektivitas dalam mengelola kelas. Iyalah. Kalau saya kayaknya topiknya itu aja, meningkatkan keterlibatan atau keaktifan siswa dalam pembelajaran aja, itu aja kalau. Oh iya. Ya, apa tadi punya Pak Yudit? Belum. Ambil makan lupa. Temanya, topiknya meningkatkan efektivitas dalam mengelola kelas. Meningkatkan efektivitas dalam mengelola kelas. Oke. Waktu kita lumayan panjang nih kan? Iya, panjang. Karena kan itu apa namanya, tukar peran nanti setelah satu prakteknya sebagai coach, nanti di berikutnya dia sebagai coachee-nya. Tema Ibu apa tadi? Temanya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Keterlibatan atau keaktifan siswa lah gitu. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran.
Pembelajaran. Oke. Siapa yang mulai dulu? Kita sambil latihan-latihan kan? Iya, nggak apa-apa aja kalau sambil anu lah, nggak lancar Ah, juga nggak apa-apa karena kita kan latihan iya, dulu. latihan. Siapa duluan? Aku kah dulu coachnya? Coach, berarti aku jadi coach ya. Nah, berarti jadi coachnya. Tunggu. Boleh. Kita coba. Oke, mulai? Ya, silakan Bu. Mulai. Oke, selamat sore Pak Yudit. Selamat sore Bu Raya. Apa kabarnya hari ini Pak? Ya, agak sedikit baik Bu. Sedikit baik Pak. Kenapa? Iya. Ada beberapa persoalan yang menjadi beban pikiran saya sebenarnya Bu, sebagai seorang guru, dan hari ini saya memang sengaja ingin bertemu dengan Bu Raya untuk paling tidak bisa nanti membimbing, mengarahkan saya atau memberikan saran-saran masukan yang baik gitu Bu. Sampai situ apalagi anunya? Ini pertanyaan berbobotnya nih apa lagi? Aduh. Oke, jadi hari ini kita itu Pak ya kayak coaching gitu ya. Iya. Jadi permasalahannya tadi situasinya seperti Atau apa Pak? atau Ibu sebutkan nanti misalnya sebagai coaching atau tadi tanya apa permasalahannya apa gitu. Iya, itu tadi permasalahannya. Oh iya. Situasinya sekarang ibarat kata itu Ah, permasalahannya yang dihadapi itu sekarang itu apa gitu, seperti apa? oh iya Bu. Jadi gini. Boleh sedikit kasih gambaran? Iya, iya Bu. Kan tadi meningkatkan ketertiban siswa dalam pembelajaran. Bukan Bu, ini yang punya Pak Yudit, Efektivitas ya. efektivitas. Oh, efektivitas. Oh, kirain satu aja yang dibahas. Ya lah. Ya oke lah. Yo, Iya, Bu. siapa bilang Pak Wondo tadi yang rekam? Ini sudah Mengalir direkam ya. nih Bu. Santai-santai Iya, aja. Sudah direkam. sudah direkam Oke. juga. Sorry. Lanjut yang tadi Kak, Pak. Situasinya seperti apa Pak Yudit? Ya, baik Bu. Jadi saya ini beberapa akhir ini atau beberapa kali pertemuan ini Bu, saya ingin sekali bahwa kelas yang saya ajar itu, yang saya masukin itu bisa lebih tenang, bisa lebih fokus. Karena saya lihat seringkali siswa itu sulit untuk diam Bu. Oh, Ketika saya mengajar, ada saja yang berulah, ada saja yang suka ngobrol sendiri, kemudian ada saja yang kadang-kadang sedikit-sedikit permisi untuk keluar, izin ke belakang, dan ada juga yang sambil mengatupkan kepalanya ke meja Bu. Jadi saya itu ingin supaya mereka itu lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran di kelas saya gitu Bu. Oke, jadi situasi yang Pak Yudit inginkan itu adalah anak-anak itu lebih aktif ya Pak ya,
kelasnya Iya. lebih tenang, kemudian lebih fokus gitu ya dalam pembelajaran. Nah, menurut Pak Yudit, kira-kira apa yang bisa membuat suasana kelas dan juga keterlibatan siswa seperti yang tadi Pak Yudit sebutkan itu bisa terwujud, Pak? Ya, Bu. Maaf, Bu, kurang terdengar. Ya, tadi Pak Yudit mengatakan bahwa Pak Yudit menginginkan kelas yang lebih tenang gitu, lebih fokus, kemudian anak-anak dapat terlibat secara aktif di dalam pembelajaran di kelasnya Pak Yudit kan ya? Iya kan ya? Iya, iya. Nah, kira-kira menurut Pak Yudit apa saja yang bisa membuat situasi kelas seperti yang tadi Pak Yudit sampaikan itu bisa terwujud? Oh, ya. Baik, Bu. Kalau dari saya sih seharusnya situasi kelas bisa terwujud itu aduh. Apa yang bisa membuat mana ini ya situasi gini aja Pak Yudit, ibarat Pak Yudit tadi kan situasinya seperti apa? Ceritakan aja situasinya seperti ini. Nanti jangan terlalu ibaratnya jawabannya itu nanti biar saya bisa mengembangkan misalnya Oh, gitu. situasinya seperti ini. Terus nanti saya tanya lagi kira-kira menurut Pak Yudit yang mempengaruhi sampai situasi itu terjadi itu kira-kira apa? Nah, ya. Boleh. Kan belajar nih, nggak apa-apa. Iya, alurnya kan kita ngikut alurnya tuh. Dah sampai situ apa tadi ya? Bagaimana? Apa tadi? Membuat kira-kira untuk membuat siswa lebih aktif lah gitu ya di dalam pembelajaran di kelas itu apa hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Yudit untuk mewujudkan suasana kelas yang lebih fokus, kemudian juga anak-anak dapat terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Iya, baik, Bu. Kalau dari saya ya ingin mencoba model pembelajaran yang berbeda di setiap pertemuannya, terutama menyesuaikan dengan materi-materi yang saya ajarkan dengan model pembelajaran yang berbeda, kemudian dengan metode belajar juga yang baru, yang lebih aktif, yang lebih interaktif. Mungkin bisa saya sisipkan dengan ice breaking, dengan permainan-permainan, kemudian ada diskusi kelompok, dan harapannya sih dengan cara seperti itu siswa di kelas saya itu bisa lebih antusias, bisa lebih gembira dan lebih aktif gitu, Bu. Jadi tadi Pak Yudit rencananya nanti ingin menerapkan metode pembelajaran yang variatif gitu Pak ya? Iya. Untuk meningkatkan keaktifan siswa. Selain itu ada lagi nggak Pak gagasan lainnya yang Bapak bisa lakukan untuk mewujudkan kelas yang lebih fokus, suasananya lebih tenang, dan anak-anak itu bisa terlibat lebih aktif dalam pembelajaran? Iya, kalau saya sih ada rencana untuk bisa bagaimana membangun hubungan yang positif dulu dengan siswa, Bu. Jadi supaya ada kontak batin dulu dengan siswa dan siswa dengan saya itu sudah bisa lebih nyaman dulu. Kemudian saya juga nanti bekerja sama-sama wali kelas, bisa saja untuk
menciptakan atau membuat sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas di dalam kelas saya, sehingga kesepakatan-kesepakatan kelas itulah yang menjadi dasar motivasi bagi mereka juga ketika saya masuk dalam belajar dan mereka sudah meyakini dan menyepakati dengan kelas tersebut sehingga mereka bisa sedikit banyak mengikutinya dan juga mungkin bisa menggunakan atau melakukan kolaborasi-kolaborasi yang sewaktu-waktu juga bisa dilakukan, misalnya berkolaborasi dengan guru yang lain, gitu Bu. Oh. Idenya bagus sekali ya Pak Yudit ya. Apakah ada cara atau metode spesifik yang bisa Bapak coba terlebih dahulu? Tadi Pak Yudit mengatakan bahwa ingin membangun hubungan yang positif kan ya dengan siswa ya. Kira-kira cara atau metode apa yang bisa Pak Yudit terapkan untuk bisa mewujudkan itu? Yang paling saya ingini dan kehendaki dulu itu yang pertama tadi saya ingin agar antara saya dengan siswa itu hubungannya bisa hubungan yang positif. Mereka bisa merasa senang menerima saya dulu ketika masuk dalam kelas sebelum saya mengajar. Kemudian yang kedua, saya ingin juga anak-anak untuk bisa mengelola diri mereka sendiri dengan membuat keyakinan-keyakinan kelas. Nah, baru setelah itu kalau itu dirasa berhasil, ya dengan proses pembelajaran yang ingin saya lakukan seperti yang saya sampaikan tadi itu, Bu. Ya, bagus sekali ya Pak Yudit ya. Kira-kira kapan nih Pak rencananya akan memulai mengimplementasikan metode atau cara ini Pak? Ya, ini saya sudah coba pikirkan dan kebetulan hari ini juga tadi saya ingin bertemu sama Bu Raya. Jadi ini sudah mulai mau saya lakukan mulai hari ini sih Bu. Jadi di luar proses pembelajaran, saya coba untuk mulai melakukan pendekatan-pendekatan hubungan-hubungan yang positif dulu dengan siswa sehingga mereka merasa mencari saya dan memerlukan saya di dalam kelas itu Bu. Mulai hari ini sih Bu. Iya. Iya. Luar biasa sekali ya Pak Yudit ya. Jadi mulai hari ini tadi Pak Yudit sudah mencoba untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa ya Pak ya. Iya Bu. Itu. Siapa saja Pak yang terlibat nanti dalam pelaksanaan dari rencana yang Bapak sudah susun Pak? Yang saya ingin libatkan ya salah satunya nanti kerja sama wali kelas, kemudian berkolaborasi juga dengan beberapa rekan guru yang masuk mengajar di kelas tersebut agar sama-sama punya satu tujuan yang sama untuk bisa menciptakan dan mengkondisikan kelas mereka dengan baik gitu Bu. Dengan baik ya Pak ya. Iya Bu. Bagaimana Bapak memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik gitu Pak? Namanya berproses Bu ya. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan dan rencana baik saya ini ya semoga disegerakan gitu sehingga mereka benar-benar bisa menyadari dan saya dengan siswa juga bisa membangun hubungan positif yang lebih baik lagi gitu Bu. Apalagi habis itu Pak Yudit alurnya. Ini nggak selesai. Aduh.
siapa yang perlu dimintai dukungan Pak untuk kegiatan ini? Apakah perlu dukungan tambahan misalnya dari siapa gitu di sekolah? Ya, dukungannya yang terutama dari pimpinan, kepala sekolah, dan semoga juga melihat ini nanti. Saya rasa mungkin ini tidak hanya persoalan saya saja, tapi persoalan di hampir beberapa guru dan kepala sekolah harus tahu juga sih dan harus mendukung gitu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Yudit ya. Saya yakin kelas siswanya Pak Yudit nanti juga akan bisa lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajarannya. Bagaimana perasaan Bapak setelah sesi ini? Apa yang bisa Bapak simpulkan dari sesi kita hari ini, Pak? Ya, saya merasa plong, saya merasa agak sedikit lega. Saya bisa mencurahkan, menyampaikan ini ke Ibu dan secara tidak langsung Bu Raya kan juga mengetahui dan berarti juga nanti juga akan mendukung apa yang saya lakukan gitu, Bu. Ya, habis itu closing aja kan nih ya? Iya. Sama-sama Pak Gitu. Yudit, saya senang bisa membantu. Nah, iya Bu. Jangan, Makasih banyak Bu jangan, sudah didengar. jangan ragu untuk menghubungi saya jika Pak Yudit butuh bantuan yang lebih lanjut. Sukses selalu untuk proses belajar mengajar di kelasnya. Baik Bu, makasih juga. Terima kasih. Itu sudah sesuai belum alur kita ya? Itu aku tadi sempat nggak nyatat yang disampaikan Pak Suwondo. Bu Raya Iya, nyatat ya? ada. Cuma catatanku kocar-kacir nih. Hmm, Yang pertama itu kan tujuan tadi ya. iya. Jadi tujuan itu tadi ada beberapa pertanyaan kan tadi. Yang pertama apa topik percakapan kita hari ini? Itu pertama. Kemudian yang keduanya apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Apa tadi Bu? Apa yang pertama kan kita tanya topik dulu. Mm-mm. Hari ini yang mau dibahas apa kan? Ya. Terus yang keduanya setelah tahu topiknya apa nanti ya dari percakapan ini nanti apa yang ingin didapatkan gitu. Misalnya tadi kayak punya Pak Yudit meningkatkan efektivitas dalam mengelola kelas, tentunya kan setelah sesi atau percakapan ini harapannya nanti Pak Yudit bisa lebih meningkatkan itu kan ya, efektivitas dalam mengelola kelasnya bisa lebih efektif, mungkin ya. Terus Bu? Baru identifikasinya itu situasinya seperti apa. Misalnya tadi situasi kelasnya Pak Yudit kan apa tadi, anak-anak ada yang gimana tadi Pak Yudit? Yang itu ada yang ya ngobrol sendiri Izin-izin apa sekolah. itu? Iya, nah Mm-mm. itu kan situasinya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apa yang mempengaruhi hal itu? Kayak anak-anak yang seperti itu tadi itu masalahnya dipengaruhi oleh apa? Apa yang mempengaruhi? Kemudian habis itu setelah yang mempengaruhi situasi yang diinginkan tuh seperti apa? Kelas yang idealnya yang diinginkan mungkin ya. Mm-mm. Terus apa yang bisa membuat itu terwujud?
Oke. Nah, itu Terus memang X. itu Kemudian aja di berarti. ada rencana aksi lagi. Rencana aksinya misalnya tadi kan apa yang Oh, bisa ini masih tujuan. itu identifikasi sudah. Yang pertama tujuan, habis itu identifikasi. Setelah Oh, setelah identifikasi itu ada rencana aksinya. mm-mm. Rencana aksinya itu kita tanya gagasannya apa untuk mewujudkan yang tadi itu, yang situasi yang ideal yang diinginkan kan, yang diidentifikasi. Mm-mm. Gagasannya apa untuk mewujudkan itu, kemudian apa yang harus disiapkan, Apa yang harus disiapkan untuk itu. Kayaknya ini mungkin biar nggak semua juga beberapa saja yang penting masuk gitu lah Pak. iya harusnya. Jadi ini untuk rencana aksi ini ada 5 tadi contohnya pertanyaannya. Coba apa aja, Bu? Biar nanti kita akan memilah-milahnya. Iya, ada gagasan apa untuk titik-titik ini kan sesuai topiknya kita nanti. Mm-mm. Mm-mm. Gagasannya apa, terus apa yang harus disiapkan untuk itu, kemudian Iya. apa yang bisa memastikan hal itu berjalan, Mm-mm. terus kriteria yang diinginkan tuh apa. Kriteria. Mm-mm. Yang terakhirnya ya itu tadi ditanya lagi, ada lagi nggak setelah disampaikan kriterianya nanti nanya lagi, ada lagi yang lain gitu. Apa ada lagi? Apa lagi maksudnya? Oh, oh iya. Baru masuk ke Tanggung jawab. tanggung jawab. Kira-kira kisarannya Apanya kisaran pertanyaannya? Pertanyaannya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini kayaknya contoh saja, apakah dimasukkan semua atau kayak mana lah. Jadi yang pertama itu tadi, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari ibaratnya alternatif jawaban tadi yang sudah diberikan itu apa yang akan dilakukan setelah sesi ini. Kemudian kapan, terus siapa yang perlu dihubungi. perlu dihubungi. Mungkin disesuaikan aja Pak dengan kita, nggak harus sama seperti itu Ya. kan contohnya saja ya. Ya. Habis itu apa lagi, Bu? Bagaimana Bapak memastikan ini bisa berjalan? Terus ada lagi. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Wah, ini mantap ini. Kan tadi sudah kita uji coba. Nanti cuma kita pilih yang ulang mana? yang ini. Yang mana? Ulang dari mulai menentukan tujuan dulu, Bu. Biar enak gitu. Menentukan tujuan dulu ya. Bentar, kita percakapannya kayak mana nih mulainya ya? Enggak, dari tujuan dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya lupa tadi. Oh, tujuannya. Apa topik atau agenda percakapan kita hari ini? Oke. Terus apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Kayaknya ini itunya aja Pak, intinya dari pertanyaan ini nanti bisa kita kembangkan kan?
Habis itu identifikasi tadi ya? Ya, habis itu identifikasi. Nah, kalau identifikasi itu mengarah ke beberapa contoh pertanyaan apa aja tadi? Situasi kelas, Situasinya seperti apa? Ibarat kata permasalahannya, situasinya yang sedang dihadapi itu bagaimana? Apa? oke. Terus apa yang Ya, kira-kira apa yang mempengaruhi atau mungkin yang menyebabkan hal itu terjadi, kita itu aja di apa namanya, dikembangkan. ya, habis itu Situasi apa yang diinginkan? Seperti apa situasi yang diinginkan? oke. Baru apa yang bisa membuat hal itu terwujud ya? Mm-mm. Oke, nah ini kan bisa untuk kita ini. Jadi kalau di modul nih, Pak Yudin sudah explore modul kah? Belum makanya. Jadi kalau Aduh. di modul nih lah contohnya lah dari coachingnya dulu. Jadi ini kayaknya apa namanya nggak formal sih percakapannya. Mm-mm. Jadi pertama, Pak bantu saya dong, saya kewalahan nih menghadapi salah satu murid saya, bla 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 Hmm, bla kan. mm-mm. Baru habis itu, baik Bu, apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu Itu dan dari coach dulu berarti memulai ya? dari coach dulu. Belum bu, mana ya buka? Itu di bagian oh nanti kalau Di paradigma coaching nih kayaknya, paradigma berpikir mm-mm. coaching. Kurang lebih aja sih Pak. Jadi kan habis dia bercerita kan, habis itu yang tadi dia bisa bantu saya bla 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 kan cerita permasalahannya kayak gini. Habis itu coachnya apa yang dilakukan gitu, diceritakan kan, bercerita tentang apa yang dilakukan oleh murid yang dimaksud. Habis itu sama situasi ideal yang diinginkan seperti apa. Oke, kita coba kah punya ibu? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Berarti ini ceritanya kan ibu datang duluan ya? Datang duluan lah, atau kita nggak perlu pakai kayak tadi yang awalnya menyapa dulu, nggak usah? Maksudnya ibu datang datang ke tempat saya gitu kan? Oh iya, iya, iya. Nah, Berarti iya. bentar-bentar Pak. Oke. Aduh, terlempar, terlempar. Disebutkan terlempar. Berarti yang pertama gimana nih? Saya itu ya, Mm-mm.
ingin bersenang-senang dengan keluarga, selalu ada. Pertanyaan. Tujuan. Halo Pak Yudit. Iya, gimana? Oh ya. Mulai kah? Boleh? Siapa yang mulai duluan nih? Saya atau Pak Yudit? I- Percakapannya dimulai dari siapa? Dari saya atau dari Pak Yudit? Ibu mungkin dari Ibu apa tuh? Kayak apa? Salam, kemudian bertemu kayak gitu baru nanti yang saya nanya untuk apa yang apa yang ingin apa? Topik apa yang ingin mau dibahas hari ini. Mulainya dari situ, nanti itu saya ngomong baru nyambung kan. Oh, saya duluan Tapi yang gitu. sebelum mm-mm. Kayaknya kayak basa-basi aja dulu. Misalnya bertemu datang ke saya, Oh misalnya iya, kayak ingin ini baru nanti saya ngomong topik apa yang mau kita bahas hari ini Bu gitu. Ya kan? Baru biar nyambung. nggak kebalik lah, nggak situ dulu. Masa nanti saya langsung nanya apa topik hari ini. Kan Iya, kita seolah-olah eh, apa kayak basa-basinya gitu nah Pak Yudit, misalnya halo selamat pagi Bu Raya, apa kabar? Selamat pagi Pak Yudit, kabarnya baik, cuma hari ini agak-agak sedikit mm, apa gitu karena dia. Nah, itu berarti Bu Raya dulu. oh Maksudnya saya datang ke duluan. saya kan? Ah, ah. Oke, Kan oke. Bu Raya yang datang ke saya kan? Mm-mm. Mm, mm. Berarti misalnya gini ya, Mm-mm. selamat pagi Pak Yudit, selamat pagi, selamat sore Pak Yudit. Selamat sore juga Bu Raya. Gimana kabarnya hari ini Bu Raya? Kabarnya baik Pak, cuma saya ada sedikit hal Mm-mm. yang eh, meng- mengganggu pikiran saya yang saat ini sedang saya pikirkan terkait dengan situasi di kelas di dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, wah ini kayaknya agak serius sedikit nih ya Bu Raya. Berarti kalau boleh saya tahu apa yang menjadi pembahasan kita hari ini? Tadi yang Bu Raya sudah menyinggung, tapi yang menjadi pembahasan kita hari ini di sesi pertemuan kita ini tentang apa Bu Raya? Um, jadi gini Pak Yudit, Mm-mm. saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Um, Karena saya rasa beberapa siswa di kelas saya itu kurang aktif dan terlihat pasif begitu, terutama saat diskusi kelompok. Jadi saya ingin tahu bagaimana saya bisa membuat mereka ini bisa lebih antusias ketika belajar. Ya, baik. Itu berarti kan
situasi itu terjadi di dalam kondisi kelas Buraya ya, saat Buraya mengajar. Nah, Iya. kalau boleh saya tahu situasi sesungguhnya yang terjadi saat itu seperti apa Buraya? Selain yang Buraya sampaikan, situasi yang sesungguhnya itu seperti apa? Jadi di kelas itu Pak, anak-anak ini kurang mau terlibat aktif di dalam pembelajaran. Memang ada beberapa orang yang aktif, tetapi yang lainnya itu pasif, tidak mau terlibat aktif di dalam pembelajaran. Iya. Berarti itu situasi yang terjadi di kelas saat itu Buraya. Kalau Buraya sendiri yang melihat dan mengamati saat itu, apa yang sebenarnya menyebabkan situasi itu bisa terjadi Buraya? Kalau menurut Buraya? Kalau menurut saya mungkin beberapa siswa ini merasa kurang percaya diri Pak untuk berbicara. Jadi atau mungkin bisa juga mereka bosan karena topik yang dipelajari itu mungkin mereka tidak tertarik dengan topik yang sedang dibahas. Ya, itu situasi yang Buraya lihat dan rasakan. Tetapi kalau dari Burayanya sendiri, situasi permasalahan yang tadi Buraya sampaikan itu kira-kira yang ingin Buraya kehendaki sesungguhnya itu seperti apa? Saya situasi yang saya inginkan itu anak-anak terlibat aktif di dalam pembelajaran, misalnya ketika kerja kelompok, jadi semua anak ini terlibat aktif dalam proses diskusi dan juga kerja kelompok di situ. Sehingga nggak cuma 1-2 orang gitu Pak, tapi semua siswa itu terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi saya maunya sih kelasnya, harapan saya anak-anak bisa terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Iya, itu harapan dari Buraya yang Buraya Iya. inginkan kan sebagai seorang guru ketika menghadapi situasi tersebut. Nah, kemudian dari Buraya sendiri, dari hati Buraya sendiri, apa yang bisa membuat hal yang Buraya sampaikan tadi itu bisa terwujud? Mungkin saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif ketika menyampaikan materi ke anak-anak, atau juga mungkin bisa mencoba memberikan pertanyaan yang lebih sederhana, atau meminta mereka untuk menjawab secara bergiliran lah Pak, Baik, ketika pembelajaran, sehingga dapat mendorong keterlibatan anak-anak untuk dapat terlibat aktif di dalam pembelajaran. baik. Itu kan salah satu bentuk rencana atau gagasan yang Buraya inginkan di dalam kelas itu kan Bu, untuk mewujudkan suasana situasi yang ideal. Kemudian yang bisa memastikan bahwa hal itu bisa berjalan dengan baik, itu gimana tuh Bu? Tentunya kalau untuk memastikan bagaimana hal itu bisa berjalan dengan baik ya, keterlibatan dari siswa dan tentunya juga kolaborasi Pak ya, tidak hanya karena ini kan di kelas ini ada banyak gitu ya, jadi untuk memastikan bagaimana hal itu bisa terwujud tentunya perlu kolaborasi, perlu kerjasama, perlu juga partisipasi dari peserta didik untuk mau terlibat aktif di dalam prosesnya. Ya itu sebuah ide yang bagus Ibu ya. Sebuah ide yang bagus yang Ibu
sampaikan. Dan di sisi lain kira-kira ada nggak Bu kriteria-kriteria khusus yang Ibu inginkan agar suasana kelas itu bisa sungguh-sungguh terwujud sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Kriteria-kriteria untuk membuat anak-anak terlibat aktif di dalam pembelajaran ya Pak ya. Yang pertama tentunya di saat proses pembelajaran anak-anak itu mau terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran. Kriteria lainnya mungkin bisa nanti menggunakan strategi pembelajaran yang lebih menarik atau nanti bisa dengan menggunakan permainan edukatif atau menggunakan media visual yang lebih menarik untuk anak-anak agar dapat meningkatkan peran atau keaktifan dan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Iya, baik. Itu sebuah kriteria hal-hal yang strategi yang bagus sih menurut saya. Nah, kalau dari saya sendiri Bu, saya ingin mencoba menambahkan beberapa supaya nanti situasi kelas Ibu yang inginkan itu bisa terwujud dengan baik. Mungkin salah satunya kita sebagai seorang guru kita harus membangun lingkungan kelas dulu yang kondusif dan aman. Kita tidak tahu bagaimana situasi kelas di dalam tersebut antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Bisa saja ternyata ada satu siswa yang membuat ulah dan membuat suasananya menjadi tidak baik, sehingga kita harus bisa menciptakan suasana kelas yang terbuka. Kemudian kita juga harus selalu bisa menerima umpan balik yang diberikan oleh siswa, dan kita harus terus mengevaluasi dan melihat sejauh mana sih kita memberikan keterbukaan untuk siswa apa yang harus mereka inginkan untuk perbaikan-perbaikan di dalam kelas, terutama dalam proses pembelajaran. Dan bisa saja kita menggunakan media-media pembelajaran yang lebih interaktif yang membuat mereka menyenangkan, apalagi kalau kita belajar di jam siang kan Bu, biasanya itu jam-jam rawan, sehingga media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan mungkin bisa membuat mereka itu lebih nyaman, lebih aman, dan bisa meningkatkan keterlibatan atau kreativitas siswa mereka. Nah, kalau itu dari saya tambahannya Bu, tentang bagaimana rencana aksi yang harus Ibu lakukan gitu. Baik, Pak Yudi, terima kasih untuk masukannya. Nanti Iya, mungkin bisa saya terapkan juga di kelas saya untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran. iya. Baik, selanjutnya Ibu, kalau saya ingin bertanya lagi, apa yang Ibu harus lakukan setelah pertemuan kita ini? Setelah ini, apa yang mau Ibu lakukan? Nanti saya akan coba Pak untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menarik, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan dengan menggunakan pembelajaran yang edukatif dengan permainan atau menggunakan media visual yang lebih menarik sehingga meningkatkan ketertarikan anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Itu kapan kira-kira Bu bisa dilakukan? Mungkin saya akan coba minggu depan, Pak. Minggu depan Bu ya. Sambil nanti saya akan merencanakan pembelajarannya untuk dapat nanti disesuaikan dengan topik pembelajaran minggu depan.
Nah, dalam hal ini siapa nih yang perlu Ibu datangi, Ibu hubungi untuk bisa memberikan dukungan apa yang ingin Ibu lakukan dan upayakan ini? Kalau untuk, siapa yang perlu dihubungi, saya rasa, siapa yang perlu dihubungi mungkin, siswa ya, Pak, ya? Mhm. Siswa bisa, Siswa, iya, kemudian mungkin saya perlu juga berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah untuk nantinya juga bisa, membantu untuk hal ini bisa berjalan dengan baik dan nah, juga nanti bisa, difasilitasi lah untuk menggunakan mungkin sarana dan juga prasarana yang saya perlukan untuk bisa, mewujudkan rencana, pembelajaran yang saya, rencanakan, Pak. iya. Mungkin juga bisa ditambah kita minta dukungan dari orang tua juga, Bu, ya kan? Karena siapa tahu situasi ketidakaktifan mereka ini, ketidakkreativitasan mereka ini muncul bukan bukan sebab dari ibu juga, tetapi bisa saja karena situasi kondisi di rumah bersama orang tua. Nah, kita mungkin bisa libatkan mereka atau tanya-tanya mereka, itu Bu. Nah, kemudian bagaimana Ibu bisa memastikan ini situasi ini bisa berjalan dengan baik selanjutnya? Mmm, untuk memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik, tentunya, tidak lepas dari dukungan dan juga kerjasama dari semua pihak, entah itu dengan siswa ataupun juga dengan warga sekolah lainnya untuk bagaimana menciptakan lingkungan dan juga suasana belajar yang mendukung untuk siswa bisa, merasa nyaman, kemudian mereka bisa terlibat secara aktif di dalam pembelajaran di kelas, Pak. Iya, Ibu, eh, apa yang Ibu sampaikan ini juga sungguh luar biasa sekali. Ibu mau hadir dan terbuka kepada saya sebagai rekan sejawat dan harapannya semoga apa yang ingin Ibu lakukan, upaya-upaya baik yang Ibu lakukan dengan siswa ini bisa benar-benar terwujud dan saya pun juga pasti akan mendukung apa yang Ibu lakukan. Kemudian apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini, Bu? Kalau, kesimpulan saya, Pak, ya, dari pertemuan kita pada hari ini untuk, apa namanya, meningkatkan, keaktifan siswa dalam kelas tentunya perlu untuk, apa ya, kolaborasi juga, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, kemudian juga mencoba metode ataupun cara-cara pembelajaran yang lebih, menarik, dan juga interaktif sehingga, dapat melibatkan siswa secara aktif di dalam proses, pembelajaran. Iya, baik Ibu. Bu Raya tetap semangat ya, tetap semangat. Wah, Saya terima kasih, Pak Yudi. sebagai rekan sejawat merasa optimis kok apa yang Ibu lakukan dan memang kita harus berproses sebagai seorang pendidik dan setelah ini jangan pernah jera untuk ketemu saya lagi, kita bincang-bincang lagi agar kita bisa melakukan evaluasi bersama apa perkembangan selanjutnya dari hasil yang
Ibu sampaikan saat ini. Ya, begitu Bu ya. Ya, baik Pak Yudi, terima kasih. Nanti saya akan kabarilah perkembangan selanjutnya seperti apa. Baik Ibu Raya, terima kasih juga sama-sama. Pak Yudit, Ya. ini itu apa namanya dalam proses coaching ini, coach itu tidak boleh memberikan solusi. Nggak bisa menambah-nambah gitu kah? Menambahkan bisa, tetapi jangan memberikan solusi. Dia mengarahkan untuk ke solusinya, tapi dia bukan coach yang memberikan solusi. Mm-mm. Berarti tadi bahasanya aja yang dirubah ya? Ya, bahasanya yang dirubah. Mungkin kayak tadi kan Pak Yudit, menurut pengalaman saya, ya kan Heeh. saya pernah, menurut pengalaman saya dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas mungkin begini Oh begini iya. begini. Oke. Cuma tidak yang seperti memberikan solusi untuk nanti coaching-nya menerapkan itu, tetapi memberikan gambaran, mengarahkan nanti mungkin bisa mengadaptasi lah mungkin ya. Mm-mm. Oh iya. Berarti ini nanti kita sesuaikan. Tapi kayaknya masih agak-agak ngambang ya, kadang nggak masuk ya jawabannya ya. Tapi yang penting kalau dari yang kedua ini sudah saya dikasih ini apa setiap tirtanya dapat kita. Kan tadi saya agak-agak bingung. Ini tapi kok kayaknya bahasa makanya pas yang Ibu list beri ini memudahkan sih kita nanti kan tinggal ngembangkan lagi. Iya. Mm-mm. Cuma memang kayaknya nggak harus juga Pak yang sama seperti ini gitu ya Mm-mm. pertanyaannya, mungkin bisa disesuaikan dengan kan ada keterampilan itu tuh mendengarkan aktif seperti tadi kata Pak Suwondo kan dari mendengar aktif itu nanti kita bisa dapat kata kunci dari jawaban coaching-nya. Mm-mm. Misalnya tadi apa tadi ya? Pokoknya kita ngambil satu kata kunci dari jawaban, mungkin itu nanti yang dikembangkan. Misalnya saya ingin membangun hubungan yang lebih positif dengan siswa. Nah, jadi nanti dari membangun hubungan yang positif ini bisa kita kembangkan nanti. Membangun hubungan yang positif dengan siswa itu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa mewujudkan hal itu. Nah, seperti itu mungkin bisa. Iya. Kita kayaknya memang perlu mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif untuk apa namanya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi ya. Iya sih. Besok mungkin kalau lebih ini kan kita bisa lebih ini. Tapi yang jelas kurang lebih itu Bu ya. Pertanyaannya ya. Apa maksudnya inti dari Alurnya ya, masalah alurnya. yang kita mau lakukan. Semoga besok bisa lebih. Semoga nggak blank aja ya. Inilah. Asal jangan pertanyaannya nanti yang justru membingungkan kan. Kita harus matikan 18.45 kan? Iya ya Baru tadi boleh ya. matikan. Masih belum ini. Berarti besok kita topiknya masih tetap seperti ini ya Pak Yudit ya? Iya masih. Nah besok itu berarti kita kalau 14 kayaknya besok sama seperti ini juga, cuma tadi karena kita kan banyak materi yang disampaikan tadi terkait coaching, jadi waktunya mungkin agak lama gitu. Kalau besok kan langsung ke room praktiknya, jadinya nggak terlalu lama. Iya, semoga
Nggak lama. Tapi tadi katanya harus 30 menit per sesi. Per sesi itu ya? Mm-mm. Tugas-tugas lain sudah Kak Ibu? Aduh, belum aku nih. Baru mulai dari diri apa itu rasanya, selebihnya belum. Nggak tahu, semakin ke sini ini kayaknya lebih mendekati deadline baru di itu. Baru inilah. Iya, Aduh, punya aku ada satu yang ketinggalan nih. Yang akhirnya last date. punyaku kemarin itu Pak Yudit, apa namanya, refleksi. Yang refleksi ke berapa itu, seminggu aku baru sadar itu terlambat. Wah, Jadinya late terlambat. juga Aduh. keterangannya. Yang pas modul ajar berdiferensiasi itu, aduh. Aku yang refleksi kemarin itu. Masih mending kalau lewatnya cuma 1-2 hari. Punyaku seminggu aku baru sadar, oh sudah lewat. Karena biasanya punyaku tuh deadline-nya kutulis kan, kutempel gitu. Yang kemarin itu nggak kutulis. Kelewatan jadinya. Itu dia. Nah. Kita loka selanjutnya tuh kapan lu? Loka Ingat lah Ibu. 4 ya? Loka 4 ya? Kalau di jadwalnya di sini tanggal 19, cuma nggak tahu kalau ada perubahan. Kayak kemarin kan berubah tuh dari jadwal yang ada. 19 Oktober. Oh, asal jangan undur aja, semoga bisa maju 19. Mau itu lagi kah? Mau pergi lagi kah, Pak? Enggak sih. Kadang-kadang kalau Aku ada baca di modul bisa, waktu itu di mana lah tempatnya ada nanti juga Pak Ai. mengganggu agenda Kenapa? 19. Apanya Bu? Saya waktu itu ada baca gitu di modul itu ada juga beberapa panduan pertanyaan per tiap itunya, per tiap alurnya itu. Nah, di mana makanya saya Di coba LMS. cari. Di modulnya, di modul. Iya. Oh. Coba nanti kalau Ibu ketemu lah, bagi-bagi. Nanti ku kirim lah Pak lah. Ya. Rasanya baru ya. Beberapa contoh pertanyaannya itu memang enggak. Ini nanti rekaman ini aku yang matikan atau otomatis ya? Kayaknya tadi dimatikan katanya pas pukul itu ya. Aku agak lewat Maksudnya juga. dari aku kan lah.
Oh, ini Pak, ini dia Ada. yang kita ada. Jadi yang pertama pas yang di tujuan itu, ini itu aja, apa namanya, alternatif pertanyaan yang bisa ditanyakan Mm-mm. kepada coachnya lah, yang di tujuan. Tujuan sama aja sih, tujuan dari pertemuan hari ini itu apa. Mm-mm. Kemudian ukuran keberhasilan dari pertemuan ini nih apa. Itu masih di tujuan. Jadi di tujuan ini ada beberapa pertanyaan atau hal yang bisa ditanyakan kepada coach di antaranya gitu ya. Mungkin nggak semua, tapi kita bisa ambil beberapa. Oh. Yang pertama itu apa rencana pertemuan hari ini? Terus apa tujuannya? Mm. Terus di akhir itu nanti Di akhir ukuran keberhasilannya, misalnya hari ini kita membahas ini, nanti ukuran keberhasilannya itu apa? itu masih tahap tujuan kan? Tahap tujuan, definisi tujuan akhir yang diketahui itu nanti apa? Nah, ini yang diidentifikasinya, Pak. Nah, yang identifikasi. Identifikasinya itu misalnya dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak atau Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan itu tadi di mana, di skala yang mana? Dari skala 1 itu apa maksudnya lah? Gitu ya. Eee, mungkin kayak yang direfleksi itu kan ada soal seperti ini juga nih. Hmm. Dari skala 1 hingga 10 posisi kita sekarang untuk mencapai tujuan, misalnya tadi tujuannya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, posisi kita sekarang itu untuk bisa membuat hal itu terwujud tuh ada di mana? Misalnya 5 berarti kan kayak mana gitulah. Habis itu Terus apalagi Bu hambatan ada pertanyaan? Hambatan. hambatan atau gangguan apa yang mungkin bisa menghalangi dalam meraih tujuan? Lalu Kemudian solusinya bagaimana dari tantangan atau hambatan yang dihadapi itu? ini masih diidentifikasiin ya? Ya, identifikasi beberapa hal yang dapat disampaikan, Habis itu ditanyakan. Sebenarnya banyak ini Pak, ada A, B, C, D, E, F tuh yang identifikasi ini. yang rencana aksi ada yang baru lah Bu. Rencana aksinya apa rencana atau ya itu tadi rencananya sama aja kan gagasan atau rencana itu kurang lebih aja. Rencana untuk mencapai Sama ya. tujuannya. Terus strateginya seperti apa, jangka waktunya bagaimana, ukuran keberhasilan rencana aksi itu apa, kemudian cara mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul. Oke, tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa komitmen Bapak terhadap rencana aksinya? Komitmen. Terus yang kedua, siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Nah, 1845 nih. Berarti Sudah kurang lah. lebih aja nih.
Ya kurang lebih aja yang terakhirnya kan bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini, kurang lebih aja. Iya. Tapi mungkin sambil itu aja lah kita 18.45. oh iya Bu. Iya, berarti kita hentikan rekaman dulu lah, kita close ya, pindah ke sebelah. Oke. 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 Ini saya hentikan teks.